Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Baus Octaviadi, mahasiswa Mercu Buana yang mana pada saat ini ingin coba untuk mendemokan tugas besar satu saya di mata kuliah PLSQL. Nah, langsung saja mungkin tugas besar satunya mahasiswa diminta untuk buat materi untuk menjalankan program dari file latihan pertemuan 5. Oke. Nah, saya juga udah buka file pertemuan 5 latihannya. Nah, buat yang lihat di video pertemuan satu saya ada problem atau ada struggle untuk menginstal Oracle Apex-nya ya di MacBook. Nah, karena itu kemarin itu terakhir kita coba approach untuk coba install di VM Windows. Nah, melanjutkan hal itu, tugas besar satu ini mungkin juga akan dicoba di Windows ya, di Windows VM. Saya juga udah buka nih Windows VM yang sudah buka workspace PLSQL TB1 nya. Nanti kita akan kerjakan di sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Open folder, oke ini udah. New folder, kemudian ketik nama foldernya pertemuan 5. Oke, ini pertemuan 5 tapi saya buatnya PLSQL TB1, nggak apa-apa ya. Kita next dulu. Pertemuan 5, oke. Selanjutnya melakukan instalasi Oracle Developer Tools VS Code. Nah, ini saya juga udah coba install nih tadinya nih. Jadi saya coba cari PLSQL, dapat yang ini, tapi ini deprecated. Terus kita diminta untuk coba yang ini nih, yang lebih baru. Nah, ini Oracle Developer Tools for VS Code. Nah, ini agak berbeda sih, tapi nggak apa-apa, harusnya fungsinya sama. Oh, sama dengan yang digambar. Ini labelnya beda nih berarti nih. Tapi SQL Developer Extension ya sama ya. Nah, dari sini kita diminta apa selanjutnya? Yaitu membuat koneksi ke database. Kita akan menggunakan database pertemuan 4. Ikutin langkah-langkah di gambar berikut. Oke, kita akan coba pakai koneksi database pertemuan 4 ya, T4. Nah, tadi saya udah coba juga nih buat satu koneksi menggunakan sistem. Kita coba yang pertemuan 4 ya. New connection, oke. Terus ini coba TM4. TM4, passwordnya juga TM4. Kita save aja biar nggak usah diingat. Ini localhost itu maksudnya adalah koneksi dari si device internalnya ini ya, si Windowsnya ini. Jadi semua hal yang ada di Windows kita connect ke localhost. Portnya default aja, terus service name-nya kita pakai XE. Nah, ini service name default dari Oracle Apex. Kita tes dulu. Oke, test passed for connection T4, save. Nah, sudah berhasil nih. Ada koneksi si TM4 di tab connections SQL developer kita. Nah, keluar tuh ada tables, view, index, package, macam-macam ya. Kemudian masukkan ulang password. Oke, ini kayaknya kelewat sesuatu ya. Oke, ini udah kita koneksi. Terus ini masuk ke T4, tapi karena tadi kita save ya, jadi kayaknya nggak perlu masukin password lagi nih. Nah, kita lanjutkan aja. Setelah berhasil, kita akan kembali ke dalam editor VS Code. Oke. Terus kita coba buka tabelnya ya. Nah, ini juga udah keluar nih tabel yang dulu ada di pertemuan 4. Sudah terkoneksi. Nextnya kita akan coba buat statement atau pertanyaan PLSQL. Pernyataan PLSQL. Pernyataan ada 3 kategori kontrol katanya. Pertanyaan pemilihan bersyarat, pertanyaan loop, dan pernyataan kontrol sekuensial. Oke, condition selection statement menjalankan pernyataan berbeda untuk nilai data berbeda. Oke, conditional selection statement if case. Oh, ini if else kayak di bahasa pemrograman lain ya. Terus sebenarnya ada loop statement. Loop ini ya perulangan. Ini di mana-mana pasti ada sih kalau kita yang belajar pemrograman sebelumnya.
Lalu di statement ini ada di loop statement ada statement tambahan. Jadi dia loop tuh ada 3 macam di PLSQL. Yang loop aja, kemudian ada yang for loop dan ada yang while loop. Nah, di dalam itu bisa kita exit di sini untuk langsung skip ya ke akhir loopnya, atau bisa continue untuk next iterasi, atau kita lompatin tuh iterasinya. Kemudian katanya ini X dan continue bisa digabungkan dengan statement when katanya. Lalu sequential control statement yang tidak penting untuk pemrograman PLSQL. Nah, ini adalah yang kalau di low level language kayak misalnya C atau semacamnya, itu kan biasanya ada kayak goto, atau ada yang apa ya, goto sih biasanya yang kita bisa jump ke function atau line mana aja. Misalnya nih di atas di line 10 kita ada looping buat ngecek data customer misalnya. Nah, terus waktu udah selesai looping udah dapat hasilnya, di line 20 kita go to lagi nih ke line 10. Nah, itu bisa. Jadi kayak dia naik turun terus, nggak habis-habis. Nah, katanya ini tidak terlalu penting sih ya di PLSQL. Mungkin maksudnya tidak penting itu tidak terlalu sering digunakan. Oh, ini ada nih, adalah goto yang menuju pertanyaan tertentu dan null yang tidak melakukan apapun. Oke, berarti kalau goto ke sesuatu dia nanti lompat ke statement itu atau line itu. Tapi kalau goto null ya dia nggak ngapa-ngapain. Lalu ini ada if statement. Oke, ini klik panah nomor 4. Nah, ini kita mungkin coba sesuatu ya. Klik panah nomor 4. Oke. Nah, ini terus kayaknya disuruh bikin file baru nih, if statement ya. Ini ada apa nih? Connection, no connection attached. Ada yang nempel ya. Mungkin kita pilih yang TM4 ya. Dedicated, tab. Kemudian bikin file if SQL statement. Oke, itu udah. Kemudian ketik kode berikut di dalamnya. Oke, ini kodenya. Si opening ya. Nah, kita copy aja langsung ke sini. Ops. Nah, terus formatnya apa nih di Windows? Format dokumen shift alt F, biar rapi aja ya. Nah, cakep. Terus kita diminta apa lagi? Udah nih, udah diketik kan. Kemudian untuk menjalankan script tersebut, pilih menu run script. Oke, ini kita diminta untuk jalanin scriptnya nih yang barusan kita masukin ke VS Code. Kita coba ya. Run script, lihat panel nomor 1 dan hasilnya di panel nomor 2. Panel nomor 1 mungkin yang di atas maksudnya. Oh, ini. Oke, ini gambarnya nggak ada nih. Oh, ini di bawahnya, sorry. Jadi ada di atas run script. Oke. Nah, ini run statement, ini run script. Ah, yang ini nih. Klik. Nah, keluar hasilnya adalah nama Jones Dulen, kota Sterling, alamat bla bla bla. PLSQL prosedur successfully completed. Nah, berarti ini udah berhasil ya, udah jalan ya scriptnya. Kalau kita baca ini scriptnya ngapain sih? Ini declare itu dia deklarasi variabel ya. Jadi variabel yang ada di sini nanti biasanya kita pakai di bawah nih. Dan ada customer number diisi 1 initial value-nya. Kemudian dia select customer number, first name, last name, city, dimasukin ke yang ada di atas ini nih, yang kita declare tadi nih. Nah, selectnya dari mana? Selectnya dari demo customer, yang mana customer ID-nya sama dengan 1 yang ada di sini. Oke, sampai situ.
Nextnya ini DBMS output put line. Nah ini kayak print statement ya kalau di bahasa pemrograman. Kayak di Python ada print, di Java ada sistem out, kemudian di C ada cout, kemudian di JavaScript ada console log. Nah itu sama semua ya, sama semua ini hasilnya. Terus ada put name, put line, namanya apa, kotanya apa. Terus kalau customer city string, dia akan keluar yang ini nih alamatnya. Tapi kalau bukan Sterling, dia nggak akan keluar, tidak ada alamat yang ditemukan. Itu mungkin kita coba satu lagi ya, yang dua customer misalnya, ada nggak ya? Kita save, kita jalanin lagi nih. Nah ini William Hartsfield, kotanya Atlanta. Karena kotanya Atlanta bukan Sterling, dia munculnya tidak ada alamat yang ditemukan untuk kota tersebut. Itu ya kira-kira ya. Kita next aja ke case statement sekarang. Case statement sih maksudnya kayak if else di bahasa pemrograman. Oke, ini disuruh bikin file baru. Bikin aja case statement.sql. Oke, terus kita copy aja nih codingan yang udah dikasih nih. Sip, format sedikit biar ganteng ini ya codingannya. Nah, terus kita baca lagi dia mau apa, diarahkan untuk apa. Oke, filenya diklik terus di run. Nah, outputnya bisa kita bandingin. Oh, ini ada inputnya, cakep cakep cakep. Kita coba ya. Kita run pakai tm4. Nah, terus ada substitution. Jadi dia bisa nerima input ya, keren juga ya. Terus nilai inputnya misalnya kita bikin berapa tadi? 85. 85. Apply. Keluar nilai 85, grade-nya A. Oke. Jadi ini adalah kayak bahasa pemrograman ada juga yang punya case when sih. Jadi ini kayak if else tapi yang lebih fancy gitu ya. Nah, kalau kita baca di sini server output on size, ini mungkin maksudnya si servernya ini bisa ngeluarin output sekitar sekian bytes gitu kali ya. Bytes atau bit atau nggak tahu ini apa nih satuannya. Kemudian dia from the user input. Nah, ini yang kita isi tadi nih. Jadi kita bisa masukin value nilai input. Nilai input ini nama variabel. Nah, kemudian declare nilai sama dengan nilai input. Grade char 1. Ini tipe datanya number, ini tipe datanya char tuh karakter. Terus ini ada kayak apa ini? Simbol dan gini ya. Simbol dan ini maksudnya adalah saya nggak tahu ini benar atau enggak. Cuman kalau di bahasa pemrograman biasanya dan ini simbol pointer ya. Jadi dia tuh simbol alamat. Jadi dia tuh maksudnya si nilai ini menggunakan alamat memori yang sama dengan si nilai input. Fungsinya apa? Fungsinya kalau si nilai kita ganti value-nya, si nilai input ikutan keganti value-nya. Sebaliknya juga sama, kalau si nilai input kita ganti value-nya, si nilai ikutan keganti juga value-nya. Jadi dia kayak sharing gitu, sharing value. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian kita next grade sama dengan, nah ini ngisi grade-nya nih. Grade sama dengan kalau nilainya 80 A, di atas 80 atau sama dengan 80. Kalau di atas 70 sama dengan 70 B. Tapi di bawah 80 ya, berarti 70 sampai 79. Ini 60 sampai 69. Ini 50 sampai 59. Dan selain itu hasilnya. Nah, tadi kan kita isi 85 tuh, makanya kita dapatnya A. Kalau kita coba lagi nih, misalnya kita mau yang nih. Oke, ini dia, saya nggak tahu cara masukin inputnya lagi ya. Inputnya nempel ke yang 85. Ya, mungkin segitu dulu, nggak apa-apa. Kita lanjut.
loop statement sekarang. Nah, ini kita copy aja sama kayak yang tadi. Kita buat baru filenya, loop statement.sql. Oke, kita declare, kita format dulu sedikit biar ganteng. Nah, sip. Kemudian ini oke, ini ada beberapa loop ya. Jadi ini loop loop yang apa namanya? Apa ya? Eternity yang nggak habis-habis gitu. Loop yang nggak ada habisnya. Jadi dia cuma loop doang nih statementnya nih. Nah, habisnya kapan? Habisnya kalau i udah lebih dari atau sama dengan 20. Terus di bawah ada i-nya ditambah. Ini kita langsung coba aja ya. Harusnya kalau odd numbernya terus di print, tapi batasnya 20 gitu tuh maksudnya itu. Jadi dia akan looping 1 2 3 4 sampai 20. Nah, tapi number yang odd atau yang ganjil di print ke si script output ini. Kita coba aja ya buat membuktikan. Nah, keluar tuh odd 1 3 5 7. Jadi yang ganjil-ganjil nih keluar sini nih. Tapi batasnya cuma sampai 20. 21, 23, 25 itu nggak muncul di sini ya. Karena dia udah exit duluan ya. Gitu. Kemudian kita coba lagi nih yang ada yang loop statement, for loop. Nah, yang ini yang for loop nih. Kita coba ya. Oke, ini sama tapi penggunaannya pakai for loop gitu dong. Nah, sama juga kan hasilnya. Ini hasil yang lama, ini hasil yang baru. Kita next. Yang ini mod. Oke, ini juga sama. Cuma dia pakai approach yang looping while ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang tidak terlalu familiar di bahasa pemrograman itu biasanya looping itu macam-macam. Ada yang for doang, yang ini sangat tradisional ya. Dulu bahasa-bahasa zaman dulu juga biasanya for tuh statementnya. Ada yang for loop ini biasanya lebih modern, bahasa-bahasa baru dia punya ini karena sintaksnya lebih clean lah, bahasanya lebih gampang dibaca gitu. Kemudian ada yang while. Nah, while ini biasanya bedanya adalah kalau if statement dia akan cek dulu kondisinya. Ini akan diiterasi lagi atau enggak nih. Habis itu baru jalan yang di dalamnya nih, di dalam si statementnya. Nah, kalau while dia agak berbeda. Jadi dia jalan dulu. Dia jalan dulu nih yang di dalam sini. Kemudian nanti terakhir waktu udah selesai baru dicek tuh, ini masih kecil nggak, masih lebih kecil nggak dari 20. Nah, bedanya di situ. Ada di urutan eksekusinya bedanya ya. Nah, juga sama nih hasilnya. Biasanya while ini penggunaannya untuk sesuatu yang kita nggak tahu nih berapa banyak kita mau iterasinya. Kalau misalnya for loop kan kita kayak bisa uh, deklarasi dulu nih kita mau iterasinya sekian banyak gitu. Kalau while loop biasanya sih tidak bisa. Cuman ini kayaknya juga bisa nih. Oh, enggak, ini benar-benar. Jadi dia kondisinya ini, cuman dia tidak di apa ya, deklarasi di awal, tidak di eksekusi di awal kondisinya. Kondisinya itu dieksekusi setelah iterasi pertama. Gitu. Kita lanjut ya. Oh, udah habis, udah habis. Oke. Oke, mungkin sekian demo dari saya beserta macam-macam seluk-beluk case yang ada ya. Kita jelaskan juga sedikit tadi untuk pencerahan teman-teman yang tidak terlalu familiar. Nah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.